Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Oni Ganda Asmara Toge, mahasiswa aktif Institut Pertanian Stiper Jakarta, Prodi Sarjana Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor penginderaan jarak jauh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor penginderaan jarak jauh. Di zaman modern ini, pemetaan sudah banyak menggunakan penginderaan jarak jauh. Yang dimaksud penginderaan jarak jauh atau indraja adalah ilmu, seni, dan teknologi untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Objek, daerah, atau gejala tersebut direkam menggunakan wahana seperti satelit, pesawat udara, dan balon udara. Penginderaan jarak jauh ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di bidang kelautan, ilmu bumi, dan lain-lain. Agar lebih paham, simak informasi selengkapnya berikut ini. Baik, kita masuk ke manfaat penginderaan jarak jauh. Yang pertama, pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Yang kedua, pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, banjir, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan pemantauan daerah bencana, misalnya kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Dan yang keempat, melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Penginderaan jauh memiliki beberapa komponen yang saling mendukung, dan salah satunya adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Semakin kecil objek yang direkam sensor, semakin baik resolusi spasial dari citra yang dihasilkan. Fungsi dari sensor dalam penginderaan jauh adalah menangkap objek berupa bentuk muka bumi dan menghasilkan citra penginderaan jauh. Sensor digunakan untuk mengambil data yang kemudian disimpan dan dianalisa dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Ada dua jenis sistem sensor, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Pertama, sensor pasif. Sensor pasif mendeteksi energi alami atau pada umumnya cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek yang diamati. Misalnya kamera satelit yang menangkap pemantulan energi cahaya matahari oleh permukaan bumi. Yang kedua, sensor aktif. Memiliki sumber energi sendiri yang dipancarkan ke arah objek yang diindra. Kemudian hasil pemantulannya akan ditangkap. Contoh sensor aktif adalah radar yang menggunakan gelombang radio untuk memetakan lokasi objek di sekelilingnya. Keuntungan untuk sensor aktif termasuk kemampuan untuk melakukan penginderaan dan pengukuran kapan saja, terlepas dari waktu, kondisi cuaca, atau musim. Sensor aktif dapat digunakan untuk melakukan dengan penjagaan gelombang yang tidak terdapat dalam cahaya sinar matahari, seperti gelombang mikro. Sistem penginderaan dengan sensor aktif juga lebih suka bisa mengontrol cara menangkap data objek. Namun, sensor memerlukan energi dalam jumlah yang cukup besar untuk mengindra target secara memadai. Kebutuhan energi ini akan membuat penginderaan aktif lebih mahal. Sementara itu, sensor pasif tergantung pada kondisi cahaya. Karena pada kondisi cahaya gelap, pada malam atau mendung, sensor ini tidak dapat bekerja dengan baik. Namun sensor pasif lebih hemat dalam penggunaan energinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sama-sama belajar sama-sama. Salam Rimbawan. Assalamualaikum. Shalom. Terima kasih.